Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan sosok seseorang yang cerdas serta jujur yang dalam hidupnya mengalami berbagai kejadian. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Ribka. Di antara kedua belas saudaranya, hanya Bunyamin saja menjadi saudara kandungnya. Ada banyak kisah semasa perjalanan hidupnya mulai lahir sampai akhir kehidupannya. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur. Dibandingkan dengan anak lainnya, Nabi Yakub alaihi salam memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang sangat berbeda jika dibandingkan saudara lainnya. Situasi ini tentunya menimbulkan adanya rasa iri dari putra lainnya. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur ketika berhasil membohongi Nabi Yakub alaihi salam. Allah nyatanya menyelamatkannya dengan memberikan tali lewat seorang pedagang yang tengah lewat. Akhirnya Nabi Yusuf dikembalikan kembali ke rumahnya oleh pembesar kerajaan Mesir. Difitnah dan dipenjara akibat rayuan Zulaikha. Nabi Yusuf alaihi salam dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pasangan Kitfir dan Zulaikha sangat menyayanginya akibat ketampanan yang ia miliki. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf alaihi salam adalah manusia dan sering mengira jelmaan malaikat. Rasa kagum Zulaikha pun akhirnya membuatnya tidak bisa menahan godaan setan. Dirinya akhirnya merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Keduanya pun terlibat sedikit perkelahian akibat saling memaksa hingga akhirnya datanglah Kitfir. Zulaikha hanya bisa memfitnah Yusuf ke penjara. Nabi Yusuf alaihi salam dijual ke orang Mesir. Para musafir terlihat begitu senang ketika melihat keberadaan Nabi Yusuf. Kesenangan ini akibat keberhasilan prediksi di mana sedang mereka peroleh. Orang yang membeli Yusuf pun merasa bahagia karena menjadikannya sebagai anak sekaligus mendapatkan tempat dan layanan begitu baik. Dalam surat Yusuf ayat 23-29 menunjukkan bahwa istri pembesar Mesir, Zulaikha merayu Yusuf untuk bersedia menuruti hasratnya. Dirinya meminta agar hal ini dirahasiakan namun masih saja diketahui oleh wanita di kota dan kalangan istana. Peristiwa ini pun membuat nama Yusuf menjadi buruk. Kembali ke keluarga. Kisah ini diawali ketika Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya dan dinyatakan meninggal diterkam binatang buas. Lantas, ayahnya, Nabi Yakub alaihi salam yang sudah berumur dengan daya penglihatannya kabur bisa mengenali anaknya lewat pakaian lusuhnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kembali bersama lagi. Banyaknya kisah hidup yang dilalui semasa Yusuf kecil tidak membuatnya sombong akan berbagai karunia-Nya oleh Allah. Seperti halnya dikaruniai wajah sangat tampan dan garis keturunan kenabian dari buyutnya. Mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf bermimpi melihat sebanyak 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Secara tersurat, ayat ini menceritakan bahwa Nabi Yakub meyakini jika anaknya kelak akan menjadi orang penting dan mempunyai kekuasaan. Harapan pun muncul agar mewarisi nubuah, kenabian. Peristiwa ini menjadi pokok pentingnya kasih sayang oleh Nabi Yakub alaihi salam sangat mendalam jika dibandingkan dengan anaknya yang lain. Hal ini menimbulkan rasa kecemburuan pada saudara-saudaranya. Perasaan ini pun berbahaya Nabi Yusuf alaihi salam bahkan sempat membuatnya dibuang di sumur. Jamuan makan oleh Zulaikha. Adanya jamuan makan yang diadakan oleh Zulaikha juga menimbulkan adanya peristiwa lain dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Para undangan memang kebanyakan terdiri atas wanita dan sempat menggunjing satu sama lain akibat menggoda Yusuf. Zulaikha yang mendengar gunjingan itu pun akhirnya meminta para undangan untuk memotong buah di depannya menggunakan pisau. Mereka pun terperangah ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam hingga terpotong jari mereka pada saat mengupas kulitnya. Nabi Yusuf alaihi salam yang menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf yang mendapatkan kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja, akhirnya dibebaskan dari penjara akibat fitnah dari Zulaikha. Mimpi Al-Aziz telah dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 43 dan 44. Dirinya tengah bermimpi cukup unik sehingga membuatnya penasaran dengan arti di baliknya. Nabi Yusuf alaihi salam yang mendengar kabar ini, maka Nabi Yusuf alaihi salam pun tertarik untuk mentafsirkannya. Peristiwa ini menjadi awal mula perkenalannya dengan Raja Mesir.
Ketertarikan raja kepada Nabi Yusuf pun juga semakin kuat hingga akhirnya terbongkarlah tipu daya Zulaikha atas fitnahnya. Nabi Yusuf alaihi salam menjadi Menteri Keuangan Negara. Takwil mimpi oleh Nabi Yusuf alaihi salam terhadap sang raja membuat dirinya akhirnya diangkat sebagai Menteri Keuangan Negara. Penafsiran yang dilakukannya ternyata berhasil menjadi kenyataan. Penduduk Mesir pun diperintahkan untuk bercocok tanam saat menghadapi musim paceklik di waktu ke depan. Apa yang diperintahkan Nabi Yusuf alaihi salam kepada orang Mesir nyatanya berkebalikan dengan kebiasaan sehari-harinya. Mereka pun merasa jika mendapatkan hasil lebih baik daripada sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa suatu negara bisa berhemat secara sederhana untuk menghadapi masa-masa sulit. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam sebagai wakil Raja Mesir. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Yusuf dari berbagai sumber, akhirnya membuatnya tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Kecerdasan otak, pengetahuan luas, kesabaran dan kejujuran serta akhlaknya menjadi alasan untuk diangkat sebagai wakil Raja Mesir. Tawaran Raja Mesir. Nabi Yusuf alaihi salam tidak menolak atas tawaran Raja Mesir itu. Sang Nabi akhirnya menerima dengan kekuasaan penuh dalam bidang keuangan serta bahan makanan. Hal ini dikarenakan pertimbangannya sendiri bahwa kedua hal tersebut memiliki peran sangat penting. Pada hari penobatan Nabi Yusuf alaihi salam sebagai wakil raja, sang Nabi mengenakan pakaian kerajaan dengan kalung emas. Kemudian raja melepaskan cincin di jarinya untuk dipasangkan kepada Yusuf sebagai tanda kekuasaan. Peristiwa ini juga berhubungan dengan kisah cintanya bersama Zulaikha. 7 tahun pertama kepemimpinan. Sebagai penguasa bijaksana, Nabi Yusuf alaihi salam selalu memuliakan tugasnya dengan sering mengadakan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Tujuannya untuk berkenalan dengan rakyat jelata agar segala rancangan dan kebijakannya bisa dilaksanakan secara tepat sasaran. Dalam 7 tahun pertama kepemimpinannya, Nabi Yusuf alaihi salam menjalankan pemerintahan dengan rakyat Mesir yang hidup tentram dan aman. Semua keperluan warga pun berhasil tercukupi secara merata. Seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkaunya tanpa terkecuali. Musim panas dan paceklik tiba. Berkat kepengurusan dari Nabi Yusuf alaihi salam yang begitu bijaksana, datangnya musim panas dan paceklik tiba tidak membuat rakyat kebingungan akan bahan makanan. Mereka pun hidup tentram tanpa ada rasa khawatir akan krisis pangan bahkan derita kelaparan seperti masa sebelumnya. Kabar ini pun membuat banyak orang datang dari desa dan kota pinggir Mesir atau negara lain. Mereka mengaku jika kekurangan bahan pangan dan mengharap pertolongan dari Nabi Yusuf alaihi salam agar bisa membeli gandum sebagai stok sementara. Di antaranya bahkan merupakan saudara sang Nabi sendiri. Perjalanan cinta Nabi Yusuf alaihi salam. Bisa dikatakan jika kisah cinta seorang nabi memang sangatlah menarik untuk dipelajari. Tidak hanya sekedar memahami dan mengetahui, namun juga mengambil pelajaran di dalamnya untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Terutama bagi umat muslim ketika mengagumi seseorang. Awal pertemuan Nabi Yusuf alaihi salam dan Zulaikha. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha tidak terjadi di pesta mewah atau ketika berpapasan di jalanan. Keduanya bertemu lantaran sang Nabi merupakan budak yang diangkat menjadi anak oleh Kitfir, suami Zulaikha. Dirinya tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tinggal bersama keduanya sekaligus keluarga angkat lainnya di dalam istana. Zulaikha pun berkali-kali terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan tidak jarang keluar pujian untuk memuji wajah sang Nabi mulai dari rambut indah dan rupawan. Zulaikha yang sering menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Zulaikha menjadi cobaan yang paling berat dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Sebagai laki-laki, sang Nabi pun mengakui jika sama-sama memiliki nafsu. Terlebih bahwa Zulaikha mempunyai paras begitu cantik jelita. Bahkan diketahui juga apabila dirinya sengaja berhias hanya untuk menggoda. Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihi salam karena cintanya tak berbalas. Kisah antara Nabi Yusuf dan Zulaikha pun hampir saja terjadi sampai akhirnya sang Nabi Yusuf alaihi salam ingat akan tindakannya. Namun Zulaikha pun menangkapnya dan merobek gamis Nabi Yusuf alaihi salam sampai terlepas. Penolakannya akhirnya membuatnya dipenjara akibat adanya fitnah untuknya. Fitnah yang diberikan oleh Zulaikha akhirnya membuat Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara atas utusan suaminya dalam waktu sangat lama. Setelahnya, Kitfir pun meninggal dunia hingga membuat Zulaikha jatuh miskin. Tangisannya bahkan membuat penglihatannya menurun hingga menjadi pengemis. Nabi Yusuf alaihi salam dan Zulaikha dipertemukan kembali. Sekian lama setelah Nabi Yusuf alaihi salam dipenjara, tibalah saatnya dibebaskan.
Setelahnya, sang nabi diangkat menjadi pejabat negara dan berhasil menggantikan posisi raja sebelumnya yang sudah meninggal. Singkat cerita, Yusuf pun dipertemukan kembali bersama Zulaikha. Nabi Yusuf alaihi salam yang tidak tega dengan keadaan Zulaikha sekarang, membuatnya merasa amat kasihan. Akhirnya sang nabi mengutus seseorang untuk menyampaikan ajakan menikah jika ingin menghabiskan masa tua bersamanya. Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan permintaan keduanya. Hikmah dari perjalanan kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam menjadi salah satu kisah Nabi yang bisa memberikan hikmah bagi siapa saja. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam menjalani kehidupannya. Tidak sedikit orang-orang pun menjadikannya sebagai suri tauladan untuk menegakkan agama bahkan di kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan hidupnya, begitu banyak pembelajaran penting serta berharga yang bisa kita ambil. Nabi Yusuf alaihi salam tidak sombong dengan ketampanannya. Anda pun tentu sudah mengetahui bahwa Nabi Yusuf alaihi salam memiliki wajah yang begitu tampan jika dibandingkan dengan nabi lainnya. Hal ini menjadi salah satu hikmah dari Allah. Lantas karunia ini tidak membuatnya merasa sombong untuk dipamerkan kepada orang lain dan membuat iri. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan selalu rendah hati dengan apa yang sudah dimilikinya. Tidak jarang jika dirinya selalu mematahkan pujian dari orang lain. Kerendahan hati ini tentu menjadi pelajaran penting untuk semua orang terutama laki-laki. Bahwa ketampanan hanya titipan Allah semata. Selalu menjaga hawa nafsunya. Berkat ketampanan yang dimilikinya, membuat banyak wanita akhirnya tergila-gila dengannya. Zulaikha bahkan mencoba berbagai cara hanya untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi salam. Namun hal ini tidak membuatnya bisa tergoda dengan rayuannya karena mampu menjaga hawa nafsunya. Nabi Yusuf alaihi salam dikenal memiliki pengendalian diri yang bagus sehingga tidak mudah untuk terjerat dengan godaan syaitan. Alih-alih menanggapi rayuan banyak wanita, beliau justru meningkatkan imannya kepada Allah. Caranya, selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal buruk. Tidak menyimpan dendam pada saudaranya. Sifat baik yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah tidak pernah mengeluh dan memunculkan rasa iri hatinya. Kasih sayang dari Nabi Yakub alaihi salam memang diakui lebih kuat kepada Yusuf sehingga membuat saudaranya dengki. Mereka pun memutuskan untuk membuangnya ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihi salam pun tidak pernah menyimpan dendam pada saudaranya sekalipun mengalami kesulitan. Sifat ini bisa ditiru oleh semua umat muslim untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Mengingat bahwa tidak sedikit di antaranya memilih untuk balas dendam dengan berbagai cara. Senantiasa sabar dengan ujian hidupnya. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam pun tidak luput dari berbagai cobaan dan ujian yang dilaluinya. Akibat rasa iri saudaranya hingga harus dibuang ke sumur, Nabi Yusuf alaihi salam pun harus menjalani kehidupan keras. Misalnya hidup terpisah dari orang tuanya, menghadapi godaan dari banyak wanita sampai difitnah masuk ke penjara dalam jangka waktu yang lama. Cobaan yang begitu banyak datang ke Nabi Yusuf alaihi salam justru membuatnya tidak mudah untuk menyerah. Beliau terus menambah keimanannya dan selalu bertawakal kepada Allah. Tidak putus asa untuk selalu meminta pertolongan dan petunjuk kepadanya agar senantiasa diberikan kesabaran. Tidak sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Kesombongan biasa dimiliki oleh manusia dan membuatnya hanya mengundang iri dengki oleh orang di sekitarnya. Hal ini pun nyatanya juga menjadi salah satu teladan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Sifat ini bisa dilihat dari pengalaman mimpinya melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Nabi Yakub alaihi salam yang mengetahui apa makna di baliknya, meminta kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk merahasiakannya. Bahkan ketika beliau memiliki keahlian dalam tafsir mimpi juga tidak membuatnya sombong akan kelebihannya. Karunia ini tetap dimanfaatkan dengan baik tanpa dipamerkan ke semua orang. Selalu waspada dan berhati-hati dengan kemungkinan buruk. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam bisa memberikan pengingat kepada semua orang bahwa hal buruk dapat berasal dari mana saja. Beliau mendapatkan serangan serigala hingga tidak mengelak akan rencana pembunuhan oleh saudaranya sendiri. Tentunya contoh tadi sangatlah berbahaya. Meski Nabi Yusuf alaihi salam bisa selamat dari sumur akibat pertolongan Allah, tetap saja ada keburukan yang datang di sekitarnya. Beliau pun selalu bersikap waspada dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Anda pun juga harus tetap berhati-hati pada siapapun dan dimanapun. Tidak sombong dengan riwayat garis keturunannya. Tidak hanya dikaruniai oleh wajah yang tampan, Nabi Yusuf alaihi salam juga memiliki garis keturunan tidak sembarangan. Buyut, kakek dan ayahnya sama-sama nabi. Meski begitu,
Hal ini tidak membuatnya justru menyombongkannya kepada banyak orang sehingga hal ini patut ditiru. Mengingat bahwa masih banyak orang yang sombong dengan pangkat keluarganya dan tentunya tidak untuk ditiru. Ingatlah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pun selalu bersikap rendah hati bahkan menjalani kehidupan penuh ujian seperti halnya manusia biasa. Beliau tak akan menyombongkannya. Ada banyak sekali perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah darinya. Satu sifat paling menonjol dari sang nabi adalah rendah hatinya meski memiliki berbagai macam kelebihan. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.